integritas daripada negara dan wilayahnya dengan ketahanan nasional itu. Nah sekarang daripada salah satu unsur ketahanan nasional yang masih lemah adalah ketahanan ekonomi. Karena itulah kita utamakan bantu meningkatkan ketahanan ekonominya masing-masing. Yang sekarang sudah sampai kepada menciptakan satu kawasan Asia Tenggara daripada bidang kerjasama ekonomi dengan mengadakan perdagangan bebas yang kita sebut dalam rangka AFTA tersebut. Sehingga dengan demikian akan lambat laun pula bahasanya kehidupan daripada ekonomi di Asia Tenggara ini akan merupakan satu kehidupan bersama daripada bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Kalau itu bisa terwujud, tentunya juga akan bisa memudahkan dalam meningkatkan ketahanan ideologi politiknya, ketahanan sosial budaya, maupun juga ketahanan daripada militernya. Sehingga akhirnya masing-masing anggota negara Asia Tenggara mempunyai kepercayaan pada diri daripada ketahanan nasional bisa menciptakan stabilitas nasional. Dan dengan terciptanya stabilitas nasional, tentunya juga sebagaimana yang telah kita buktikan akan bisa melanjutkan pembangunan ada pertumbuhan, akan memperkuat daripada ketahanan nasional lagi. Jadi dengan terciptanya daripada stabilitas nasional, ya dengan sendirinya. Kalau masing-masing anggota ASEAN itu bisa menciptakan stabilitas nasionalnya daripada negara masing-masing yang tercipta daripada kawasan Asia Tenggara itu akan stabil pula. Begitu pula daripada masing-masing negara anggota ASEAN bisa meningkatkan ketahanan nasional, ya dengan sendirinya ketahanan kawasan Asia Tenggara akan tercipta dengan dukungan daripada terciptanya ketahanan nasional daripada masing-masing negara anggota. Ini alhamdulillah telah berkembang, karena itu telah kita harus tetap berusaha dimanapun juga itu daripada perwira sebagai prajurit pejuang maupun juga pejuang prajurit, dimanapun juga kita harus berusaha selalu turut membantu menyusun potensi dengan kekuatan nasional dan ketahanan nasional, kemudian membina sampai terus-menerus memiliki keuletan dan ketangguhan. Kapan pun akan menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar, itu dengan sendirinya akan bisa diatasi. Dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan pada diri sendiri, sehingga ada ancaman daripada lain negara, kemudian lantas ada paksaan daripada lain negara, apalagi yang melanggar daripada kedaulatan, kita bisa menjawab. Gitu. Misalnya seperti halnya juga mengenai soal kerjasama ekonomi, di mana kita masih membutuhkan bantuan. Walaupun tekad kita untuk membangun itu kita akan menggunakan kemampuan kita sendiri. Tapi ada uluran daripada negara-negara lain akan membantu, ya kita terima. Tapi tanpa syarat. Kalau pakai syarat ya kita tolak. Gitu. Setelah itu pada akhir-akhir itu ada Belanda mengkaitkan daripada bantuan ekonomi pada Indonesia itu dengan masalah hak-hak asasi maupun juga soal demokrasi dan sebagainya, ya kita tolak itu. Dan kemudian menjadi hal terperanjat daripada mereka, karena lebih baik ya kita memang pada prinsipnya kita itu ingin membangun dengan kemampuan sendiri, daripada bantuan itu hanya untuk melengkap. Jadi kalau kamu bantu ya oke, kita gunakan, kalau tidak ya kita tetap akan bangun dengan kemampuan sendiri. Begitu pula lain negara. Misalnya seperti Amerika juga akhir-akhir ini akan juga mengkaitkan dengan soal perburuan kita dengan GSP. Silakan. Kita memerlukan GSP itu kan hanya sementara. Kalau kita nanti sudah berkembang menjadi negara maju, ya kita memerlukan GSP. Karena itu kalau mau sekarang dikaitkan dengan masalah-masalah perburuan yang kita bisa mengatur sendiri, ya sorry, lebih baik kita tidak perlu memanfaatkan daripada GSP daripada Amerika. Dengan ini kita mempunyai kepercayaan, keberanian untuk menolak hal-hal yang sekiranya akan melemahkan daripada kemampuan kita. Dalam masalah prajurit, mengembangkan sebagai prajurit pejuang dan pejuang sebagai prajurit ini walaupun saudara-saudara dan generasi yang datang itu tidak turut berjuang pada tahun 45, karena memang revolusi itu hanya sekali, jangan kemudian ada revolusi lainnya. Dan kita telah membuktikan daripada Tentara Nasional Indonesia mengambil bagian dalam rangka
mendukung lahirnya Republik Indonesia, kemudian mempertahankan daripada Republik Indonesia, dan juga daripada mengamankan daripada segala gejolak daripada semuanya ini. Jadi yang penting di sini adalah jiwa dan semangat pejuang. Itu telah diwariskan kepada saudara-saudara, pada generasi-generasi yang akan datang. Dan daripada pewarisan itu sudah terpatri di dalam Sabta Marga itu sendiri. Karena itu walaupun prajurit-prajurit sekarang itu tidak ikut berjuang pada tahun 45, pada dasarnya sama saja. Juga tetap sebagai pejuang, prajurit sebagai prajurit pejuang. Karena semuanya adalah diwarisi untuk selalu berlandasan kepada Sabta Marga. Di dalam Sabta Marga, saya kira saudara-saudara telah memaklumi ada dua petunjuk yang penting, terutama petunjuk dan pegangan sebagai pejuang, dan kedua adalah